Oh, keren. Sebentar dulu teman-teman ya. Oh, dari mana nih? Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu Pak Saprudin memperbaiki slide-nya. Bapak Ibu sekalian, ini ada yang baru join, Bu Asri. Apa kabar, Ibu Asri? Alhamdulillah, ini banyak sekali ya minat untuk mengetahui apa itu goal business seminar. Bapak Ibu sekalian, ada yang sudah kenal dengan Dinar Khairul? Ada keluar nggak suaranya? Alhamdulillah, suara Pak Saprudin keluar, Pak. Suara ini? Suara dari video? Belum keluar, Pak. Oh, video belum keluar ya? Belum. Share screen, kayaknya udah keluar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar belum? Masih belum keluar? Ada suaranya? Ada nggak? Belum. Belum ada suaranya, belum ada. Belum ada suara videonya. Belum ada Pak suara videonya. Suara videonya belum keluar, Pak Sap. Dari mana ya? Oke, baiklah. Kita lanjut ke slide berikutnya aja ya. Ya, silahkan Pak Sap. Ke slide berikutnya saja. Ini. Apa sih ini? Ini juga nggak ada suaranya. Nggak ada. Nggak ada lagi. Ada. Kita simak aja ini, jalan dulu videonya, nikmatin aja, nggak ada suaranya. Nikmatin aja dulu. Kenapa suara semua sudah full? Oh iya.
Mulai dari sini aja Pak Sab. Ya, mulai dari sini aja Pak Sab. Bu Suprapti. Silahkan Pak Sab. Silahkan Pak Sab, bisa dimulai. Ya, kita mulai ya. Sudah dengar suara saya? Bagus. Terdengar Pak Sab. Baik, terima kasih. Kita mulai dari sini. Umat Islam harus kaya. Kenapa umat Islam harus kaya? Yang pertama adalah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Menjaga akidah umat yang kuat. Ya. Kurang jelas suaranya. Oke, kalau Kurang jelas, tidak pakai handset lagi. Gimana kalau tidak pakai handset? Oke, bagus. Siap. Kenapa umat Islam harus kaya? Alasannya adalah tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah ya. Jadi tangan di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Menjaga akidah umat yang kuat. Lebih fokus dan khusyuk beribadah dan berdakwah. Jadi kalau kita sudah kaya, sudah tenang hidupnya, jadi lebih fokus, khusyuk untuk ibadah dan berdakwah. Selanjutnya, menghidupkan rukun Islam yang keempat. Apa itu? Yaitu zakat. Menunaikan ibadah haji, menegakkan ekonomi syariah. Jadi kenapa umat Islam harus kaya? Ini ada 6 poin ya, yang alasannya kuat kenapa umat Islam harus kaya. Data ekonomi umat, kekayaan. Nah, ini zamannya ini ya, apa sih sahabat Nabi, data ekonomi umat, kekayaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mewarisi 70.000 properti ladang pertanian seharga 160 juta. Jadi 70.000 properti, satu propertinya itu 160 juta, total semuanya itu 11,2 triliun. Cash flow per bulan dari properti tersebut adalah 70.000 kali 40 juta. Kurang lebihnya 2,8 triliun per tahun atau 233 miliar per bulan. Beda tipis dengan kita, kalau kita 22.300.000 atau 23 juta. Nah, jadi beda di angka nolnya aja gitu ya. Beda tipis sama kita gitu. Ini zamannya zaman Umar bin Khattab ini ya, kekayaan Umar bin Khattab mendapatkan penghasilan 233 miliar per bulan. Ini kekayaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, simpanan uang 151.000 dinar plus 1.000 dirham, mewariskan properti sepanjang wilayah Aris dan Khaybar. Beberapa sumber senilai 200.000 dinar atau 240 miliar. Dalam catatan set 1 dinar ya, dalam catatan 1 dinar itu 1,2 juta. Ini dalam hitungan kalau dinarnya 1,2 juta. Ya. Bagaimana kalau harga dinarnya sekarang sudah lebih? Ini 240 miliar ini dalam catatan dinar dalam hitungan 1,2 juta. Kekayaan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu 50.000 dinar, 1.000 ekor kuda perang, 1.000 orang budak. Kekayaan Amir bin Al-As radhiyallahu anhu 300.000 dinar. Kekayaan Abdurrahman bin Auf melebihi seluruh kekayaan sahabat ya. Jadi para sahabat itu semuanya kaya raya ya. Fokus orang kaya ala magnet rezeki. Nah, kita fokus orang kaya ala magnet rezeki
Ya, silahkan disimak. Berikut ini berfokus pada aset produktif. Ya. Fokus pada aset produktif. Kalau kita ingin kaya gitu ya. Yang satu adalah properti, yang kedua adalah emas atau dinar, yang ketiga produktivitas. Ya, jadi aset berfokus pada aset produktif. Yang selanjutnya adalah disiplin menabung emas atau dinar. Kenapa harus menabung emas atau dinar nanti dibahas selanjutnya ya. Rutin membayar zakat dan sedekah ya. Karena ini kalau kita tidak rutin membayar zakat dan sedekah bisa menghalangi atau tidak rezeki kita kurang berkah gitu. Keberkahannya ditahan oleh Allah kalau kita tidak bayar zakat ataupun tidak sedekah gitu ya. Nah, kerangkeng uang dengan maksimal beli hanya yang dibutuhkan, bukan keinginan. Nah, ini biasanya ibu-ibu nih. Nah, jurus kerangkeng uang itu dengan maksimal ya. Kerangkeng uang dengan maksimal beli hanya yang dibutuhkan, bukan keinginan. Ya, kebanyakan ibu-ibu nih kebalikannya. Nah, keinginan yang didahulukan, kebutuhannya ya otomatis pasti kebutuhannya pun dipaksa harus beli gitu ya. Walaupun dengan cara apapun biasanya gitu ya. Sekarang kalau kita mau disiplin dengan kerangkeng uang, silahkan beli hanya yang dibutuhkan, bukan keinginan. Silahkan dipahami sendiri ya. Motif ekonomi, fokus memuliakan dan membahagiakan orang lain. Motif ekonomi alamat rezeki adalah fokus memuliakan dan membahagiakan orang lain. Bukan fokus pada memperkaya atau memperbanyak harta sendiri gitu. Jadi fokus untuk umat Islam itu atau alam magnet itu adalah fokus itu memuliakan dan membahagiakan orang lain ya, bukan fokus memuliakan membahagiakan diri sendiri. Jadi dibalik ya, kalau alam magnet itu seperti itu. Membeli yang dibutuhkan bukan keinginan dan fokusnya memuliakan orang lain bukan diri sendiri ya. Kisah sejumlah warga Tuban mendadak jadi crazy rich, borong mobil mewah barengan ya, karena saat itu sejumlah warga Tuban mendapatkan gusuran gitu, dapat gede yang bisik. Ih, ganteng ya. Jadi di sini ada warga Tuban saat itu sedang, kalau bahasa orang sini sih mendapatkan gusuran gitu ya, mendapatkan penjualan tanah secara serempak gitu ya, bersama-sama gitu. Nah itu di sini pada pada semuanya borong mobil gitu ya, nggak tahu efek kedepannya gitu. Nah di sini ada penjelasan orang kaya dan orang gaya. Orang kaya dan orang gaya ini bedanya nih, orang kaya dan orang gaya. Kalau orang kaya menabung 1 dinar per bulan selama kurang dari 5 tahun akan dapat sebuah mobil. Kalau orang gaya ya, orang gaya itu mencicil 4 sampai 5 juta per bulan selama lebih dari 5 tahun ya. Ini apa sih beda, kalau kita lihat sih bedanya nggak beda-beda jauh gitu ya. Cuman kalau kita amati lebih dalam lagi, ini sangat berbeda jauh ya. Orang kaya dengan orang gaya itu berbeda jauh gitu ya. Kalau orang gaya membeli hidup yang kalau orang kaya menunda keinginan dengan menabung. Kalau orang gaya memaksakan diri untuk mencapai keinginannya gitu ya. Dan bisa dipahami di sini ya. Selanjutnya bedanya menabung dan kredit atau amanah. Nabung adalah membeli masa depan dengan harga hari ini. Nah, menabung itu membeli masa depan dengan harga hari ini. Kalau kredit adalah membeli hari ini dengan harga masa depan. Nah, itu bedanya itu ya. Hampir sama, cuman ya kalau kita dipahami dari sini jauh banget bedanya gitu ya. Nah,
Di sini simpanlah emas untuk impian-impian Anda. Silakan simak video berikut ini. Mohon izin Pak Sab, videonya keluar gambarnya, tapi suaranya tetap belum keluar, Pak. Suara videonya belum keluar. Yang di awal Zoom tadi suaranya keluar ya, Buni? Iya, awal tadi sebelum Keluar, dibuka ada. itu keluar. Alhamdulillah, disyukuri saja. Dibuka dulu speakernya Pak Sab. Kenapa emas ya? Kenapa harus emas gitu? Nah, ini alasannya nih. Kenapa harus emas gitu ya? Apa tadi Mama? Emas ya. Mama nggak nampak. Kenapa harus emas? Yang pertama adalah tidak kadaluarsa ya, atau evergreen. Tidak ada kadaluarsanya. Kalau emas itu sampai kapanpun tidak ada kadaluarsanya. Tidak terkena inflasi ya. Kenapa tidak terkena inflasi? Apa itu inflasi? Nanti dibahas selanjutnya. Tidak bisa dipalsukan. Tidak bisa dipalsukan. Emas itu tidak bisa dipalsukan gitu. Kalaupun dipalsukan pasti ketahuan gitu ya. Apalagi dengan kapasitas yang besar gitu. Kapasitas yang tidak besar pun emas bisa dibedakan gitu ya. Tidak bisa dipalsukan. Mudah dicairkan atau liquid ya. Jadi kalau kita butuh dana emergensi, emas bisa dicairkan dimanapun, emas pasti bisa dijual gitu ya, ke tetangga, ke saudara, apalagi ke toko emas. Semua toko emas menerima. Dan juga bahkan sekarang semua bank itu bank ya, ada bank syariah yang bisa BSI yang bisa menerima gadai ya. Cuman ya kurang di inilah apa namanya itu, saran saya sih jangan digadai gitu ya, lebih baik dijual aja. Supply terbatas, demand tinggi ya, jadi terbatas ini untuk apa supply-nya gitu ya. Selanjutnya statistik Bank Indonesia, inflasi sebesar 5,8% per tahun, artinya harga barang dan jasa naik 5,8% per tahun. Statistik Bank Indonesia ini atas apa sih ukuran hitungan Bank Indonesia ini ya. Jadi, nah di sini inflasi itu tidak terasa dari sini nih. Statistik Bank Indonesia, inflasi sebesar 5-8% per tahun. Artinya harga barang dan jasa naik 5-8% per tahun. Di sini adalah tadi yang kalau tidak terkena inflasi itu emas tidak terkena inflasi gitu. Nah dari sini nih, kalau uang itu pasti ada inflasi dari sini. Kalau emas justru bertahan gitu ya. Justru emas bertahan gitu ya. Pertumbuhan bunga tabungan bank. Nah, kita coba hitung-hitungan dari sini ya, secara realnya gitu ya. Bunga tabungan di bank sekitar 0,1 sampai 1% per tahun. Bunga riba. Itu belum termasuk biaya admin dan lain-lain. Kebijakan bunga bank ya, tabungan 0 sampai 1 juta, bunga 0, tidak ada bunga gitu ya. Kalau di bank gitu ya. Simpanan 1 juta itu tidak ada bunga. Tabungan 1 juta sampai 50 juta, bunganya itu 0,90% per tahun. Tabungan 50 sampai 500 juta, bunganya 1,05%
per tahun. Tabungan 500 juta sampai 1 miliar bunganya 1,30% per tahun. Tabungan 1 miliar ke atas bunganya hanya 2% per tahun. Artinya menabung uang di bank kenaikannya di bawah inflasi. Ya. Berapa tadi inflasi? 5-8%. Sementara bunga di bank hanya mencapai 2%. Ya. Inflasi tidak bisa, bunga bank tidak mengimbangi kenaikan inflasi. Jadi ya begitu deh. 2% berbanding 5-8% inflasinya. Jadi tidak bisa menutupi kenaikan inflasi kalau kita mempunyai simpanan di bank ya. Nah, ini adalah seorang, sedangkan emas murni pertumbuhannya adalah rata-rata 15-40% per tahun dalam kurung halal ya. Sedangkan emas murni pertumbuhannya adalah rata-rata 15-40% per tahun. Walaupun berubah-ubah tiap tahunnya harga emas cenderung naik ya. Walaupun berubah ada naik ada turun gitu, tapi dengan nilai rata-ratanya itu emas selalu naik. Hal inilah yang membuat emas menjadi alat investasi pelindung nilai yang banyak digemari oleh masyarakat yang sudah paham dengan emas gitu ya. Nah, pernah Anda bertanya kenapa satu kambing pada zaman Nabi dan saat ini masih 1 dinar, sedangkan jika dihargai dengan uang kertas, harga kambing setiap tahunnya semakin naik ya. Coba teman-teman pikirkan gitu ya. Dari dulu itu harga kambing itu 1 dinar gitu ya. Udah menunjukkan uangnya berapa gitu. Dan sekarang pun masih kurang lebihnya di 1 dinar. Bahkan ada yang kurang dari 1 dinarnya. 1 dinar itu sekitaran 4.500.000-an ya. 1 dinar 4,25 kilogram, 1 ekor kambing. Harga seekor kambing sekarang kadar inflasi emas 0% ya. Jadi kadar inflasi emas itu 0%, tidak ada inflasi sejak zaman Nabi ya, bukan sejak kita kecil atau sejak kita sebelum lahir ya. Ini sejak zaman Nabi gitu ya. Ukuran harga kambing itu 1 dinar sampai sekarang pun 1 dinar. Jadi inflasinya 0% kalau kita menghitungnya dengan dinar gitu ya. Nah, sekarang kita ngitung biaya ONH ya, biaya haji ini. Tabel konversi ONH dengan harga emas. Tahun 2005 ya, besaran ONH saat itu 23.500.000. Rata-rata harga emas per gram saat itu 135.000 ya. Emas per gram ini apa namanya tuh? Konversi emas per gramnya itu adalah 174 ya. Kalau uang 23.500.000 ini diemaskan itu ada 174 gram gitu ya. Ada 174 gram dengan nilai uangnya itu 23.500.000 ya. Dengan nilai per gramnya itu 135.000. Nah, di tahun 2006 26.500.000 ini naik 3 juta ya, naik 3 juta. Harga emasnya naiknya itu 40.000 ya, 175.000. Nah, kalau dikonversikan dengan emas gitu malah turun dari 174 gram menjadi 151 gram. Padahal nilai rupiahnya naik gitu ya. Nilai rupiahnya itu 26.500.000 ya. Kita hitung sudah ini ya, di akhirnya jadi akhir di 2012. Dari 2005 sampai 2012 hitungannya itu 34 juta ya. ONH pada saat 2012 itu 34 juta dengan asumsi emas rata-rata waktu saat itu adalah 505.000 ya. 505.000 per gramnya. Kalau diasumsikan dengan hitungan emas itu 67 gram. Ya, 67 gram. Coba dihitung dari ini nih, nilai gramannya gitu. Di 2005 174 gram, di 2012 67 gram. Kalau melihat rupiahnya 23.500.000 ke 34.500.000.
Silahkan di chat di kolom komentar kalau kita mengukur ataupun menabung dengan dinar atau emas gitu ya, nilai apa namanya itu ongkos haji itu naik apa turun. Silahkan chat di kolom komentar ya, silahkan di chat. Kalau kita menghitungnya dengan nilai emas gitu, harga apa sih ongkos haji itu naik apa turun. Silahkan chat di kolom komentar jawabannya. ONH nilainya turun kalau memakai emas ya. Sip. Terus siapa lagi silakan. Kalau kita menghitung emas di sini ya dari 174 gram di tahun 2005, di tahun 2012 67 gram ya. Jadi otomatis kalau kita hitung dengan emas itu nilainya otomatis turun gitu. Kalau kita menabung emas, insya Allah kita harga nilai emas kita akan semakin tinggi gitu ya. Ya betul, harga ONH semakin turun gitu ya. Kalau kita menyimpan dengan emas gitu ya. Yang lain silahkan kalau mau jawab di kolom komentar. Baik, kita lanjutkan. Nah, 1 gram emas di tahun 2005 nih ya. Harga emas di tahun 2005 itu 1 kilogram emas saat di tahun 2005 itu mendapatkan Innova ya, Innova yang 2,0 AT ya, ukuran ini yang 2005 seharga Innova ya. Di 2020 1 kilogram emas itu BMW X1 gitu ya. Nah, beberapa tahun yang akan datang bisa jadi 1 kilogram emas harga Lamborghini. Ayo, harga mobil kalau kita membelinya dengan nilai apa sih, dengan dinar atau dengan emas, naik apa turun? Ayo, dengan hitung-hitungan seperti ini. 1 kilogram emas itu hitungannya dari tahun 2005 itu dapatnya cuma Innova. Di tahun 2020 mendapatkan BMW. Silahkan hitung BMW dengan Innova itu beda berapa gitu ya, selisihnya BMW X1 itu ya. Jadi silahkan nilainya kalau kita punya tabungan emas, beli mobil itu naik apa turun. Silahkan chat di kolom komentar kembali ya. Baik, saya lanjutkan. Sambil silahkan dijawab ya. Biaya pendidikan. Ya, biaya pendidikan atau kuliah ini hitungan dalam 100% ya. Kuliah di UI jurusan teknik di tahun 2010 itu 25 juta ya. Harga di 2020 50 juta. Jadi bedanya itu 2 kali lipat. 10 tahun kemudian dari 25 juta ke 50 juta. Deviasinya 25 juta. Emas per rupiah atau per gramnya di tahun 2010 itu 387.000, sedangkan di 2020 1.008.000. Biaya kuliah UI jurusan teknik dalam emas 65 juta, 65 gram ya. 65 gram ya. Kalau di tahun 2010 kalau kita menghitung dengan emas adalah 65 gram. Kalau di 2020 hanya 50 gram. Deviasinya 15 ya, selisihnya itu 15 gram. Biaya UP kuliah UI jurusan teknik dalam dinar 15 dinar di tahun 2010, 12 dinar di tahun 2020. Deviasinya kurang lebihnya di 4 dinar ya. Jadi kalau dengan asumsi dengan emas itu apa sih menurun gitu ya, menurun kurang lebih di bawah 23% ya. Beda 10 tahun, tapi kalau kita tabungan dengan emas biaya kuliahnya itu semakin menurun ya. Silahkan juga jawab di kolom komentar menurun apa naik kalau biaya kuliahnya gitu ya. Kesimpulannya, emas atau dinar adalah tabungan
terbaik. Betul apa betul? Silahkan nilai sendiri teman-teman. Assalamualaikum Ustaz, telat hadir ya, tidak apa-apa. Turun, Masya Allah. Beli mobil harga turun jika dikonversikan dengan emas. Bukan dikonversikan, tapi kita tabungannya pakai emas gitu ya. Kalau tabungannya pakai emas, sekarang nih nabung dulu emasnya nih. 5 tahun kemudian dibelikan mobil, insya Allah itu akan turun gitu ya. Ini naik, ini dari mana nih? Oh turun, naik turun, naik. Oh ya tadi ini ya, turun naik betul. Betul, ini dari mana? Oke, siap. Kesimpulannya emas dinar adalah tabungan terbaik. Ya, betul ya. Jawabannya tadi banyak yang betul gitu ya. Oke. Biaya pendidikan turun nilainya jika nabung dengan emas. Sip. Oke, kita lanjutkan. Apa itu dinar khairul rajikin? Koin emas 24 karat berukir dinar, kaligrafi, simbol Islam dan doa. Alat simpan lindung nilai bukan sebagai alat tukar ya. Perlu dipahami teman-teman, dinar khairul rajikin ini adalah koin emas 24 karat berukir dinar, kaligrafi, simbol Islam dan doa. Silahkan dilihat ya. Alat simpan lindung nilai ya. Jadi alat simpan lindung nilai tadi sudah dijelaskan ya. Jadi kalau kita menyimpan dinar itu melindungi nilai harta kita gitu ya, atau simpanan kita ya. Jadi alat simpan lindungi nilai, bukan sebagai alat tukar ya. Karena di Indonesia tidak berlaku untuk jual beli ya. Jadi bukan alat tukar. Dinar khairul rajikin adalah sebagai koleksi atau hadiah atau mahar ya. Bisa buat koleksi, tabungan di rumah, bisa juga buat hadiah. Ya, buat hadiah ulang tahun, hadiah apa itu, kelahiran, hadiah kepada guru, kepada siapapun bisa jadi hadiah, dan juga sebagai mahar atau mas kawin. Karena zaman Nabi itu maharnya itu dinar gitu ya. Yang bagus itu mahar itu adalah dinar gitu ya. Dinar dari ya. Mahar itu bagusnya dinar gitu, walaupun emas kalau bentuknya dinar itu lebih mendapatkan sunnahnya gitu ya. Bagus itu mahar itu dinar. Dinar khairul rajikin adalah yang spread paling rendah, bisa 0% jika masuk ke dalam dinar club ya. Jika teman-teman memiliki dinar gitu ya, bisa spreadnya itu 0%. Apa sih spread itu? Spread itu selisih selisih jual beli dengan jual ya. Spread itu selisih antara waktu saat beli dengan jual kembali. Seperti ini. Kalau ini kan mencapai 0%. Karena kita mempunyai mobil yang Avanza lah gitu, mempunyai mobil Avanza, saat belinya misalnya 200 juta. Nah, dijual kembalinya itu dibandingkan dengan mobil-mobil yang lainnya itu biasanya itu kalau mobil yang masih yang laku di pasaran yang paling diminati itu dijual kembalinya itu masih tinggi. Nah, itu namanya itu spread ya. Beda saat membeli dengan jual kembali itu adalah selisih, itu namanya spread. Nah, di Magnet Rezeki spreadnya itu bisa mencapai 0% jika masuk ke dalam dinar club ya. Dinar club itu ada syaratnya ya, nanti ada penjelasannya kembali. Kalau belum bisa dinar atau emas yang besar, mulai dari emas yang terkecil terlebih dahulu. Jadi teman-teman kalau mau menabung dinar ya, kalau dinar itu minimal itu 1 juta lebih. Nah, sedangkan teman-teman belum bisa menabung dinar dengan harga di atas 1 juta ya. Nah, ada solusi terbaiknya di sini, ada solusinya itu dengan kalau belum bisa dinar atau emas yang besar, mulai dari emas yang terkecil terlebih dahulu. Ada MR Gold ya. Jadi dinar dan MR Gold. MR Gold ini mulai dari kurang lebihnya di 40 ribuan dengan berat 0,025 gram. Sama saja dengan emas yang besar. Nanti saat dijual akan sangat bermanfaat. Walaupun kecil-kecil, kalau kita rutin mengumpulkan, kalau banyak-banyak nanti sama dengan nilainya itu emas-emas yang besar juga gitu ya. Bahkan nilainya itu, nilai rupiahnya yang kecil itu lebih tinggi ya nilai rupiahnya. Baik, nah ini adalah koleksi atau dinar khairul rajikin ya. Dinar khairul rajikin ini dari yang paling kiri ya, dari yang paling kiri atau yang paling kanan itu yang seperempat dinar, Hagia Sophia dan gambar Aqsa ya, Masjidil Aqsa dan
Hagia Sophia yang biru dan yang dan yang hitam ini adalah seperempat dinar, hanya bedanya di gambarnya saja. Hagia Sophia dan Nabawi, Masjid Nabawi ya. Yang keduanya yaitu adalah yang 1 dinar ya, yang sebelah kiri 1 dinar itu adalah Masjidil Haram atau Ka'bah ya. Gambar Ka'bah yang Masjidil Haram ya, yang ini apa namanya, yang 1 dinar. Yang warnanya ini biru putih ya, biru tua dan agak putih ini ya, ininya logonya ya. Yang kedua dari sebelah kiri. Dan yang selanjutnya adalah yang sebelah kanannya di atas yang biru atau yang warnanya agak gimana, abu-abu ya. Yang warnanya agak abu-abu adalah setengah dinar dari Masjid Nabawi. Oh ya tadi maaf, yang seperti ini itu Masjidil Aqsa, yang setengah dinar ini Masjid Nabawi ya. Dan yang selanjutnya ini yang di belakang ini ada yang sebelah kiri adalah 3 dinar ya. 3 dinar labaik. 3 dinar labaik yang warnanya merah marun apa merah apa nih? Ya, labaik. Dan yang sebelah kanannya ini 4 dinar. 4 dinar 2 dinar ya, maaf. 2 dinar tadi berarti ya. Ini 2 dinar apa namanya? Kalimat talbiyah. Yang 2 dinar itu Talbiyah. bukan yang 4 dinar Bu, yang 2 dinar, itu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad apa namanya tuh? Antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad itu apa namanya tuh? Dinar multajam. Multajam, maaf ya Allah, multajam ya. Yang 2 dinar ini multajam yang warna biru keputih-putihan ini ya. 2 dinar multajam. Yang sebelah kiri tadi yang merah marun itu 3 dinar labaik ya. 3 labaik, dan ini yang di depan, paling depan ini adalah 5 dinar. 5 dinar ayat kursi. Yang di sini 4 dinar belum keluar nih saat bikin ini, kayaknya 4 dinar belum keluar. Yang 4 dinar adalah Asmaul Husna ya, yang Asmaul Husna. Yang ini yang 5 dinar ini ayat kursi ya. Insya Allah dinar khairul rezekin, simbol-simbol Islam dan juga doa-doa apa sih ada di dinar khairul rezekin ya gitu ya. Jadi keberkahan dan juga sebagai doa di sini ya. Itu dinar khairul rezekin. Nah, keunggulan dinar khairul rezekin, we are provide ya the best gold coin design ya. Jadi desain itu paling desainnya itu paling bagus gitu ya, karena di situ ada kelebihannya apa namanya, desain dengan ukiran doa, terus ada lafaz Allah, ada doa ya, dan juga di the best dinner community ya. Jadi dinar khairul rezekin ini lahir dari komunitas terbanyak di Indonesia ya. Dinar khairul rezekin ini lahir dari komunitas terbanyak atau terbesar di Indonesia. Jadi kalau apa namanya tuh suatu produk terlahir ada di dalam komunitas itu apa namanya tuh produk itu akan bertahan nilainya gitu ya. Seperti jam tua ya, jam tua kalau kita jual di tukang arloji paling laku berapa sih gitu ya, paling misalnya dikasih harga 100.000 atau 50.000, tapi kalau dijual di komunitas arloji tua itu bisa mencapai puluhan juta, bahkan bisa mencapai ratusan atau apa namanya tuh jutaan ya. Kalau dijual itu di komunitas, karena di komunitas itu harga bertahan itu ya, harganya itu tetap bagus gitu ya. Jadi alhamdulillah dinar khairul rezekin ini terlahir di komunitas terbesar di Indonesia. Yang selanjutnya adalah the best buyback price ya. Jadi buyback yang paling mudah gitu ya. Insya Allah kalau buyback di dinar khairul rezekin dimudahkan gitu ya. Alhamdulillah di SBMR saya sampai saat ini tidak mengalami ketidakmudahan ya untuk buyback, karena dari teman-teman yang SBMR yang lainnya itu saling membantu gitu ya, saling membantu untuk buyback gitu ya. Biaya pendidikan turun nilainya juga ada emas buat investasi jangka panjang, betul, dinar buat investasi jangka panjang. Tabungan emas atau tabungan dinar apakah ada buku tabungannya?
tabungan emas atau buat tabungan dinar, apakah ada buku tabungannya? Tidak ada buku tabungan. Jadi kalau beli emas itu disimpan sendiri di rumah gitu, Pak Muhammad Chandra Negara ya. Jadi tabungan emas itu kita beli sendiri ya. Kita beli emasnya atau dinarnya gitu, kita order atau beli gitu ya. Disimpan di rumah. Ketika kita butuh, kita jual kembali ke awal beli kalau pengen harganya terbaik gitu ya. Atau ya dimudahkan untuk menjual kembalinya itu ke awal belinya gitu ya. Keren, semoga bisa beli dinar. Amin. 2 dinar multajam. Oh iya, dinar multajam. DKR ini apakah ada kantor cabangnya di Kota Samarinda, Kalimantan Timur? Kantor-kantor cabang belum ada ya Pak Muhammad Chandra. Kantor cabangnya belum, cuman kita ada wakil resmi dan SBMR ya, SBMR dan WR. Nanti dijelaskan di akhir ya. Di sini keunggulan dinar bikin. Ada 3 keunggulannya dari dinar. Silakan. Mohon izin saya sharingnya walaupun tidak suaranya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kenapa harus masuk bikin? Mohon maaf Bu Binti, speakernya bisa ditutup Ibu. Nggak apa-apa, Bu. Semoga Ibu Kita lihat gambar-gambar di sini, nggak segera apa-apa. sehat. Lanjut aja. Nah ini yang 4 dinar nih, yang 4 dinar ayat kursi 17 gram. 5 dinarnya itu adalah ukiran kaligrafi ayat kursi. Ini berapa dinar? 3 dinar, dan ini yang setengah dinar ya. Yang 1 dinar. Yang 2 dinar, ini sertifikatnya itu langsung nempel ya, langsung nempel di dinarnya. Ini sertifikat dinarnya nih ya. Yang gambarnya itu adalah, nah ini 4 dinar nih, yang tadi tidak ada, ini ada 4 dinar nih. Jadi yang terakhir yang 5 dinarnya nih, 5 dinar itu 21,25 gram. Jadi MR God dari 0,05 Sultan Qaboos Grand Moskow. Muhammad ya, yang 0,2. Ini yang 0,5. Ini 0,2 yang hadis ini. Oh. Seperti ya. Nah ini bisa untuk hadiah-hadiah kayak gini, yang ininya tinggal pesan aja mau yang kayak gimana, terima kasih mama gitu ya. Hanya beri untuk nah bisa di dinar KR puzzle adalah program konversi MR God, gram masih kecil di dalam jumlah tertentu menjadi dinar KR. Jadi kalau mau ditukar ini bisa dari yang kecil sampai yang terbesar. Nah ini yang sudah pada memiliki dinar ya, para artis, para ya pokoknya orang-orang yang lumayan gitu yang berpengaruh pada sudah memiliki dinar gitu ya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Nah, peta penyebaran wakil resmi dan SBMR. Nah, ini Pak apa namanya itu? Pak siapa tadi ya yang bertanya? Ini ada ini saat itu di tahun berapa ini? Di 2001 ya. Update 24 November 2021. Saat itu ada 475 wakil resmi dan 5.073 SBMR di 34 provinsi di Indonesia. Silahkan dicek di sini. Alhamdulillah sekarang sudah lebih dari 500 ya, lebih dari 500 wakil resmi. Nah, di sini wakil resmi dan sobat bisnis rezeki adalah agen resmi untuk jual beli emas Emergo dan dinar khairul rezekin. Jadi wakil resmi itu wakil resmi dari pusat.
ya. Jadi perlu teman-teman pahami yang belum paham nih, pusat atau PT DKRI mempunyai wakil ya, mempunyai wakil atau pecabang ataupun yang dipercaya oleh pusat itu ada namanya wakil resmi atau disingkat itu WR ya. WR itu membawahi beberapa SBMR. SBMR itu adalah Sobat Bisnis Magnet Rezeki ya. Kalau di bisnis-bisnis lain mungkin semacam distributor ataupun reseller ya. Itu di itu SBMR. Jadi dari pusat wakil resmi itu SBMR. Setelah SBMR ke konsumen ya. Jadi konsumen itu bisa beli ke SBMR, bisa juga beli ke WR atau ke wakil resmi ya. Itu. Jadi ini untuk di Samarinda insya Allah nanti ada ya. Bukan nanti, sehari memang udah ada, nanti bisa di chat ya ke atau bertanya kepada yang mengajak Bapak ke masuk ke sini gitu ya, yang mengundang nanti ditanyakan. Sebenarnya tidak tidak harus ke orang-orang yang terdekat gitu ya, karena kantor cabangnya tidak ada, adanya wakil resmi dan SBMR gitu ya. Jadi sekarang dimudahkan gitu dengan apa itu jarak tidak menjadi alasan untuk membeli dinar khairul razikin ya. Insya Allah dengan niat kita untuk menabung atau menyelamatkan aset kita dari riba dan inflasi, insya Allah dimudahkan gitu, walaupun jaraknya jauh gitu ya. Jadi tidak menghalangi. Baik, selanjutnya, nah ini perbandingan spread DKR dengan produk emas lainnya. Nah ini yang perlu diketahui teman-teman, yang perlu dipahami nih. Kenapa harus menabung itu dinar khairul razikin? Ini ada spreadnya nih, spread dari dinar antam. Jadi kalau mau membandingkan itu ya teman-teman, membanding itu jangan emas biasa dengan dinar. Kalau mau membandingkan itu sama-sama dinarnya gitu ya. Ini update tanggal 24 November 2021 nih ya. Harga diambil dari website atau agen resmi ya. Jadi ini saat 2001, sekarang sudah 2022, berarti baru 10 bulan kurang lebih ya. Ini dinar antam ya, yang 24 ini yang 24 karat ini spreadnya itu 16%. Dinar haramain bayi tamasya yang 24 karat spreadnya itu 15%. Dinar public gold ya, public gold 24 karat spreadnya 10%. Dinar premium by gudang emas ya, gudangmas.com itu 8%. Dinar nafis 24 karat spreadnya di 5,3%. Dinar KBN ya, 24 karat spreadnya 5%. Dinar galeri 24 karat atau 24 karat ya. Oh, Pak Abdullah baru masuk lagi ya. Dinar galeri 24 karat itu 4,1%. Nah, ini sini yang paling bawah dinar khairul razikin dan dinar klub ya, dinar KR klub, dinar KR 24 karat itu 4,5% ya. 4,5%. Spreadnya itu apa sih spread itu? Selisih beli dengan buyback. Nah, di sini ada dijelaskan beli dan buyback itu selisihnya itu berapa persen gitu, antara beli dengan jual kembali gitu. Buyback itu jual kembalinya gitu ya. Jadi kayak mobil gitu kan, kalau kita beli mobil dijual kembalinya selisih berapa saat beli dan dijual kembali. Emas juga sama seperti itu. Harga beli barunya itu berapa, dijual kembalinya itu pasti otomatis murah gitu ya, atau menurun gitu ya. Itu namanya selisih spread ya, selisih spread antara beli dan jual kembali, namanya itu spread ya. Nah, di sini di dinar klub itu apa sih dinar klub? Dinar KR klub bisa 0,0% karena di dinar klub ini saling membantu, saling tahun ya, saling membantu, saling menolong gitu ya. Ketika ada temannya mau menjual kembali gitu ya, teman yang lainnya ini siap menampung gitu, siap menerima gitu ya, siap menerima untuk membeli kembali. Jadi teman yang satu klub ini mereka membeli itu dengan harga sama-sama harga konsumen gitu ya. Jadi kalau kita saat itu belinya pada saat itu harga belinya itu 4.204.000 ya, dijual kembalinya karena disama-sama klub gitu, tidak ke pusat, tidak ke WR atau ke SBMR, tapi ke sama-sama konsumen, itu dibeli kembalinya itu 4.204.000 ya.
Jadi nilai saat itu sama gitu, 0% gitu, 0% jual kembalinya gitu. Kalau sudah masuk di dinar club ya. Dinar club itu syaratnya minimal sudah memiliki atau sudah beli 20 dinar ya. 20 dinar, nanti ada pembinaan dari pusat ya, ada grup khusus untuk dinar club ini ya. Jadi nanti nilai sprint itu 0% gitu ya. Ya, bisa dipahami ya, nanti di akhir bisa ditanyakan kalau ada pertanyaan. Kita lanjut dulu. Sekarang sudah jam 9. MRGOD menjadi pilihan alternatif. Emas kecil menjadi solusi tabungan, cicilan, arisan. Beli emas dengan gramasi kecil ya. Gaji yang belum banyak, kemasan dibuat lebih cantik ya. Ini keunggulan MRGOD. Kalau teman-teman belum bisa membeli yang besar, silahkan beli yang kecil-kecil. Mulai harga yang 40 ribuan gitu ya. Wow, sudah terakhir ya. Oh, masih lanjut ya. Nah, ini yang beberapa kafilah pemegang dinar ya. Ada siapa? Bapak Dr. HS Ari Ginanjar ya, sudah memiliki dinar. Ustadz Abdul Somad juga sudah memiliki dinar. Cak Nun atau MH Ainun Najib alhamdulillah sudah memiliki dinar ya. Juga Dewi Sandra sudah memiliki dinar. Habib Muhammad Lutfi ya sudah memiliki dinar. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau apa Agim ya, Agim sudah memiliki dinar, dan juga Ben Wali, klub Ben Wali sudah memiliki dinar, dan bahkan buku magnet rezeki ya. Nah, ini wasilah dinar mulia di tangan Nabi Muhammad SAW dan akan mulia di akhir zaman. Ini adalah apa namanya itu, hadis ya, hadis Nabi ya. Akan datang kepada manusia suatu masa yang mana tidak bermanfaat di masa itu kecuali dinar dan dirham ya. R. Ahmad. Jadi nanti di akhir zaman itu tidak ada yang bermanfaat kecuali dinar dan dirham ya. Karena yang lain itu sudah pada hancur ya, tidak bermanfaat di akhir zaman nanti. Ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi itu, nah ini oh ini maaf, saya kamera tadi nggak dinyalakan ya. Oke. Mendapatkan bonus MRGOD untuk 5 orang pertama yang transaksi dinar tercepat di acara ini. Wow, ya teman-teman, ayo dapatkan bonus MRGOD untuk 5 orang pertama yang transaksi dinar tercepat di acara ini. Di sana. Ini harga konsumen di saat itu ya. Ini harga dinar tanggal 9 Maret 2022. Sekarang tanggal berapa nih? Udah beda ya. Ini jangan pakai harga ini patokannya ini. Nah, ini ada bonus ini untuk teman-teman nih, silakan dapatkan bonus MRGOD untuk 5 orang pertama yang transaksi dinar tercepat di acara ini. Silakan ya. Boleh chat WA ke ini, chat WA ke yang mengundangnya, yang mau beli pada malam hari ini. Chat ke ini ya, ke yang mengundang. Muhammad Chandra, cara belinya gimana Ustaz? Suprapto. Kalau undangan dari saya nanti hubungi saya kalau yang mau beli dinar.
Yang mau beli dinar, kalau yang undangan saya silahkan hubungi saya ya, di chat di saya. Ustadz mau tanya, kalau dinar club itu kan harga buyback 0% yang ya tahu jual beli kembali harganya. Kalau misalnya harga BBN-nya naik, ikut naikkah? Apa tetap harga sama di BB-nya gitu ya? Nah, kalau BB sesama dinar club itu kan sama-sama konsumen ya, sama-sama konsumen di situ membelinya itu. Jadi di konsumen kembali menjualnya itu dengan harga konsumen saat itu. Silahkan yang mau beli dinar yang undangan saya boleh chat saya. Nggak bisa masuk lokasi nama teman. Yo, yang undangan saya boleh chat ke saya, yang undangan dari teman-teman SBMR yang lain silahkan hubungi. Nah, di sini ada yang beli dinar pada malam hari ini dapatkan MR Gold ya. Lebih besar gramanya malah lebih murah Pak harganya. Ya, betul. Kalau menabung dinar bagusnya dinar seperempat dinar atau 1 dinar. Semampunya kalau lebih besar lebih bagus ya, karena nilainya kalau lebih besar itu harganya lebih murah ya. Semampunya, seadanya uang di kantongnya saat itu. Ya, dapatkan bonus MR Gold untuk 5 orang pertama yang transaksi dinar tercepat di acara ini. Silakan, ini harga ini ya, jangan pakai patokan harga ini, nanti harganya di-share di itu ya. Kalau yang minat pada malam hari ini. Oke, teman-teman yang mau ini silahkan chat ke yang mengundangnya kalau mau beli 5 orang yang pertama yang ini ya, hanya 5 orang yang membeli pada malam hari ini. Oke. Oh, udah selesai ya. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Sudah jam 9:04 ya, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Izin bertanya Ustadz. Siap, silahkan. Ya dan biadin itu artinya apa sih, Tat? Oke. Sebentar saya bikin gimana. Oh, ini saya tutup dulu ya. Share screen-nya saya tutup. Kita ya dan biadin itu ketemu langsung ya. Ya dan biadin itu ketemu langsung. Langsung dari tangan ke tangan gitu ya. Transaksi ya dan biadin itu dari tangan ke tangan. Jadi ketemu langsung orangnya. Saat itu beli, saat itu barangnya ada, uangnya langsung dibayarkan saat itu. Itu namanya ya dan biadin atau tangan ketemu tangan gitu ya, langsung ketemu langsung gitu ya, saat itu transaksi pada saat itu. Silahkan teman-teman yang tertarik untuk beli pada malam hari ini hanya 5. Ini ada Pak Suprapto ya, angkat tangan, silahkan. Bu Raranya gimana, udah jelas ya? Iya. Ada cara lain nggak Ustadz kalau kita posisinya beda pulau misalnya atau satu daerah tapi tidak memungkinkan untuk ketemu langsung. Ada nggak cara lain? Ada cara lain itu, kalau ingin lebih update itu namanya apa ya? Wadiah dulu apa namanya itu ya. Jadi sistemnya seperti ini. Nih Bu Rara beli ke saya. Nah, apa namanya itu, saya kirim ke suami Bu Rara dulu gitu ya. Saya kirim ke suami Bu Rara, nanti yang transaksi ke Bu Rara itu adalah suami Bu Rara. Jadi bisa dengan cara itu, namanya apa itu ya? Salam. Dan biadin apa itu ya? Akad salam. Nanti itu yang transaksinya itu saya mewakilkan ke suami Bu Rara, dan suami Bu Rara yang langsung jual beli dengan Bu Rara gitu ya. Itu jadi saya mewakilkan ke suami Bu Rara, nanti Bu Rara yang transaksi dengan
suaminya gitu ya, karena saya sudah mewakilkan ke dia untuk transaksi A dan biadin, bisa seperti itu gitu ya. Tapi kalaupun ingin dimudahkan, alhamdulillah di MUI sudah tidak menghalalkan, bahkan menghalalkan teman-teman itu ya itu akad salam ya. Akad salam itu ya online gitu ya. Akad salam itu online, tapi uang ditransfer, transaksi saat itu uang ditransfer, barang juga dikirim gitu ya. Dikirim pada saat itu, cuman kalau uang kan cepat ditransfer, kalau barangnya kan menunggu proses perjalanan 2-3 hari atau sampai seminggu gitu ya. Itu yang sudah diizinkan atau dihalalkan oleh MUI ya. MUI ada aturan dari MUI itu sudah dihalalkan untuk akad salam gitu ya. Kalau ini masih tidak nyaman dengan akad salam, bisa tadi dibantu dengan akad wadiah gitu ya, saya nggak ingat lagi akad itu ya. Jadi dititipkan dulu, saya mempercayai orang yang di sana gitu, ke suami atau orang tua atau siapapun, saya titip untuk ya dan biadin dengan Bu Rara ya. Jadi bisa seperti itu. Gitu. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Makasih, Ustadz. Baik, sama-sama. Ini ada Pak Abdul Rifai, sudah raise hand. Silahkan buka mic-nya. Buka mic. Buka ini, kalau bisa sih buka buka kamera dulu ya, biar nongol di atas. Pak Suprapto, silahkan. Ada pertanyaan. Raise hand apa nih Pak Suprapto nih ya? Silahkan Pak Suprapto. Itu cara belinya gimana itu, Ustaz? Baik, cara belinya tinggal order atau tinggal pesan ya. Pesan ke yang di sini kan ada SBMR dan ada WR. Jadi Bapak awalnya tuh undangannya kalau dari saya, nanti Bapak hubungi saya gitu. Nanti Bapak kirim alamatnya, kirim yang dibutuhkan atau di ordernya. Nanti saya hitungkan dengan harga saat itu. Saya hitung dengan harga saat itu. Sudah ketahuan jumlahnya, Bapak transfer ke saya dan saya langsung kirim barangnya gitu. Kalau saya ada barang di rumah, saya kirim dari rumah. Kalau tidak ada barang di rumah, saya orderkan ke pusat gitu ya. Pengiriman dari pusat pada saat itu juga gitu ya. Saya orderkan ke pusat. Mungkin pengirimannya dari pusat itu ya tidak tahu ya. Kadang dari pusat itu ada 1-2 hari baru bisa dikirim ya. Karena ya butuh proses kalau dari pusat. Kalau ada di saya, insya Allah saya secepatnya bisa dikirim gitu ya. Jadi pesan, order gitu ya. Dengan berapa dinar, terus saya hitung ongkos kirimnya. Jadi harga dinar plus ongkir ya. Itu harga dinar belum ongkir ya. Jadi harga dinar plus ongkir, saya hitung. Setelah ketahuan harganya, Bapak transfer dengan jumlah tersebut. Setelah transfer, barang saya kirim bisa dari pusat dan juga bisa dari saya sendiri. Gitu Pak. Kalau untuk memiliki dinarnya. Gitu. Oke, sama-sama. Silakan kalau Bapak undangan saya, hubungi saya. Kalau undangan teman-teman SBMR yang lain, silakan Bapak dapat dari undangan dari siapa gitu ya. Nanti hubungi orang tersebut. Ya. Nah, di sini ada WR dan SBMR ya. Baik, silakan ada lagi yang bertanya. Boleh raise hand, boleh langsung buka mic. Di chat, Pak. Di chat ini ada yang chat. bertanya. Ke DKR ini apakah diawasi sama OJK dan Dewan Pengawas Syariah ya. Kalau OJK itu saya sendiri kurang paham tuh, ada di OJK enggak tuh ya. Kalau OJK pokoknya kita bukan OJK namanya, kalau di emas itu apa namanya tuh ya. Tapi insya Allah sudah resmi gitu ya Pak ya. Saya pernah nanya juga, cuman bukan OJK yang mengawasi dinar ini ya. Apa namanya tuh ya. Tapi alhamdulillah insya Allah sudah mendapatkan izin dari nasional gitu ya, tingkat Indonesia gitu ya. Jadi sudah aman. Asesor LM mendapatkan ini asesor LM. Kan kalau di sertifikat bagian belakangnya ada barcode, kemudian bagian sebelah kirinya itu bahwa ini adalah komoditas emas 24 karat yang sudah memiliki izin resmi sebagai komoditas yang diperdagangkan di dalam negeri, kemudian sudah mendapatkan legalitas dari asesor logam mulia. Ini kualitasnya asesor sama logam mulia dengan, itu ya, berarti bukan OJK ya? Iya, bukan. Asesor logam mulia. Ya, setahuan saya itu bukan OJK ya. Jadi yang yang memberi izin itu bukan OJK, tapi asesor itu ya. Ada di sertifikat itu ininya. Apa sih? Surat izinnya di situ ya.
Jadi insya Allah udah aman gitu, dinar KR sudah aman untuk menjadi investasi ya, bukan sebagai alat tukar tapi investasi atau tabungan gitu ya. Oke, silahkan yang lain, ada lagi? Di chat ada satu lagi pertanyaan. Boleh nanya, yang mencetak dinar Khairul Razikin lembaga apa ya? Yang mencetak dinar Khairul Razikin itu saya sendiri PT apa namanya? Amri PT DKRI, Pak. PT DKRI Punten. itu yang menjualnya gitu ya. PT DKRI itu yang sebagai apa namanya ya? Sebagai wadahnya itu yang cuman PT DKRI itu mencetak lagi tuh. Mencetak ke saya sendiri tidak ingat ininya, mencetak itu di mana, cuman sama dengan apa itu ya, nyentaknya itu PT DKRI mencetak itu saya nggak ingat gitu, sudah pernah dibahas sih itu ingat. Insya Allah itu yang malah yang mencetak dinar itu yang sudah terbaik gitu ya, terbaik di Indonesia gitu ya, mencetak dinar Khairul Razikin itu. Dan juga barangnya itu sudah apa ya, berhati-hati dengan 99,99% gitu ya, atau 24 karatnya itu sudah ini 24 karatnya gitu, sudah benar-benar asli. Pernah sekali kejadian 98 ya, itu dibalikan kembali gitu ya. Iya, Bu Rara mau nunjukin apa nih Bu? Silakan. Iya, bisa diperjelas Ustadz? Ya, sebentar. Mas. Nah, ini contohnya yang 2 dinar. Bisa jelas Bapak Ibu sekalian? Ini itu adalah sertifikat keaslian, Sebentar. Jelas nggak ya? Nggak jelas enggak? Nggak jelas ya. Oke. Nah, segitu segitu udah coba. Oke, baik. Ini contohnya adalah yang 2 dinar yang warna biru. Ini 2 dinar, kemudian di bagian depan, yang bagian biru, warna biru itu bagian depannya. Kemudian di bagian belakang ini adalah sertifikat yang menunjukkan dimensi dari dinar tersebut. Ini bagian belakangnya ada bergambar huruf kho, nun, ro. Kemudian sertifikatnya ini menjelaskan produk type adalah dinar, berat weight adalah 8,5 gram, fineness atau kemurnian 24 karat setara dengan 999,9%, ketebalan 0,87 mm, diameter 26 mm, signatory by Asayer, ini artinya ditandatangani oleh asesornya LM. Ini ditandatangani. Kemudian bagian kiri ini ada PT DKRI, kemudian bagian tengah ini ada barcode. Kalau Bapak Ibu sekalian mengecek keaslian barang tersebut, cek di barcode-nya. Kemudian di bagian kanan ini adalah MR. Logonya MR. Ini barang resmi beredar di Indonesia, mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan sebagai komoditas emas 24 karat. Oke, udah ya Pak ya. Itu adalah keterangan dari Bu Rara, itu sertifikat yang sudah dijelaskan di situ. Sudah ada penjelasannya, ada tanda tangan, di situ ya ada ukurannya, ukuran beratnya, ukuran tebalnya, gitu, sudah dijelaskan. Jadi insya Allah dinar KR sesuai dengan ininya gitu ya, sesuai dengan apa barangnya tersebut sudah dijelaskan, ada di sertifikat di situ ya. Oke, terima kasih Bu Rara. Ya, sama-sama Pak Ustaz. Kita lanjut kembali ke mana? Keluar dari spotlight dulu. Oke, silahkan yang mau bertanya lagi, silahkan. Siapa lagi? Chat. Tidak ada lagi ya chatnya. Ini ada raise hand Pak. Oke, enggak ada. mana raise hand? Bukan. Yang raise hand buka kamera agar nongol di paling atas. Kalau nggak buka kamera tidak nongol di atas ya.
Mana yang raise hand? Buka mic aja langsung, buka mic aja. Yang mau bertanya, boleh silakan. Ayo, Ya. yang mau bertanya boleh raise hand, boleh langsung buka mic aja. Atau lambaikan tangan kalau ingin bertanya dulu. Silakan. Jadi insya Allah Dinar Khairul Razikin ini sudah memenuhi standar untuk dijual belikan atau untuk menjadi tabungan. Ya, jangan khawatir, nanti bisa dijual kembalinya itu untuk dimudahkan menjual kembalinya di orang pertama kita beli gitu ya. Alhamdulillah di di SBMR saya alhamdulillah untuk bebek bisa cepat ya. Tadi Bu Rara sudah ada yang beli tadi yang 2 dinar. Alhamdulillah sudah Alhamdulillah. Dalam hitungan berapa menit tuh tadi? 2 jam. 2 jam ya, alhamdulillah. Dalam waktu 2 jam, alhamdulillah nilai 2 dinar bisa langsung ada yang membelinya gitu. Jadi karena di SBM saya ini 250 orang gitu ya. Jadi kalau ada yang menjual 1 orang ini, saya share di 250 orang tersebut gitu ya. Jadi ini cepat lakunya gitu. Bahkan kalau yang terlambat menjapri yang ngejapri yang mau jual ini dia tidak kebagian gitu. Kadang Pak Ustaz katanya udah dijual duluan kata gitu ya, udah belum rezekinya gitu. Jadi insya Allah untuk buyback di SBMR saya dimudahkan gitu ya. Karena semua SBMR saling membantu gitu. Saling membantu untuk membeli kembali gitu ya. Maaf, insya Allah kedepannya rakyat Indonesia dapat menabung dinar DKR dan dapat membantu perekonomian Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya. Ya teman-teman silakan. Insya Allah di sama di Indonesia enggak? Di mana tuh? Ayo yang mau bertanya. Kalau tidak ada, karena ini waktunya sudah jam 9.29 atau hampir setengah 10 ya, hampir setengah 10 malam. Karena kita janji itu jam 21. Kalau tidak ada pertanyaan, saya inikan dulu saya tutup ya. Saya jelaskan di akhir. Bentar, ada yang ngomong. Bahwa insya Allah Dinar KR adalah emas murni, solusi untuk tabungan teman-teman semua ya. Tadi sudah dijelaskan baik apa sih keunggulan dari Dinar Khairul Razikin, keunggulan dari MR Gold gitu ya. Keunggulannya insya Allah Dinar KR sangat baik untuk simpanan, untuk tabungan ya, untuk tabungan haji, untuk tabungan beli kendaraan, tabungan biaya kuliah gitu ya. Insya Allah sangat terbaik. Silakan teman-teman menabung dengan Dinar Khairul Razikin. Kalau masih mampu untuk membeli Dinar Khairul Razikin, silakan Dinar Khairul Razikin yang seperempat dinar atau 1 dinar yang terbaik sesuai dengan kemampuan kantongnya gitu ya. Dari Rp40.000 sampai dengan 21 juta ya, sekitar 40.000 sampai 22 juta kurang lebihnya harga emas di DKR ini, dari ML Gold sampai dinar ya. Itu silahkan sesuai kemampuan Anda gitu ya. Kapan mau beli dinarnya gitu? Saat ada uang, jangan saat menunggu harga turun ya. Kalau menunggu harga turun terus pas harga turun uangnya kepakai yang lain bagaimana gitu. Jadi membeli emas atau membeli dinar itu yang baik itu saat ada uang, saat ada uang langsung dibelikan gitu ya. Karena yaitu harga emas insya Allah selalu naik gitu, walaupun ada turunnya rata-ratanya itu setiap tahunnya adalah naik gitu. Harga emas itu selalu naik ya. Baik, terima kasih semuanya bagi teman-teman yang mau membeli pada saat ini. Kalau ada 5 orang yang membeli dari konsumen ya, silahkan ada hadiah MR Gold-nya ya. Untuk dinar yang beli dinar, untuk 5 orang pembeli dinar pada malam hari ini akan mendapatkan MR Gold ya, dari yang sesuai dengan ini ya. Yang pastinya itu 0,025 gram atau seharga 40.000. Kalau yang mau beli pada malam hari ini yang tercepat 5 orang pertama gitu ya. Silahkan menghubungi yang mengundang teman-teman semua ya. Oke, terima kasih semuanya. Kalau mau foto silahkan buka. Mau foto dulu apa mau ditutup dulu nih? Enaknya gimana? Ditutup dulu aja Pak Ustadz. Oke, siap, saya tutup dulu ya. Terima kasih atas kedatangannya. Bagi teman-teman yang merasa bermanfaat boleh di-share ya.
Nanti saya undang kembali, insya Allah kalau tidak dirubah nanti malam Senin pekan depan akan ada acara seperti ini lagi. Oh ya, untuk teman-teman yang mau jadi SBMR ya, jadi SBMR ada peluang bisa jadi SBMR ya. Kalau mau jadi SBMR silahkan sama hubungi yang mengundang juga gitu ya. Kalau mau jadi resellernya magnet apa namanya tuh Dinar Khairul Rezekin. Info lebih jelasnya nanti tanya ke yang mengundangnya ya. Ada biaya Rp600.000 untuk menjadi SBMR. Yang tertarik untuk jualan dinar silahkan hubungi yang mengundang teman-teman semua ya. Oke, terima kasih semuanya atas kedatangannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata, ada ucapan, ada ketidaknyamanan di acara ini ya. Mohon maaf sekali. Saya juga masih belajar ya. Masih belajar untuk bisa memuliakan, membahagiakan teman-teman semua gitu ya. Jadi kalau ada ketidakbaikan, ketidaknyamanan mohon maaf ya. Saya masih dalam tahap belajar gitu ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon dibuka kameranya. Kita akan berfoto bersama. Sebelum kita berfoto, marilah kita tutup acara GBS malam hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon dibuka kameranya. Alhamdulillah yang mau masih foto bertahan. bersama silahkan buka 35 kameranya. Ini ada dua orang. layar ya. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Minatnya ternyata besar sekali, sampai setengah 10 malam pun masih tetap bertahan di 35 orang. Baik, mangga Pak Ustadz dikasih aba-aba. Sudah pada buka kamera, yang tidak semua sudah siap buka kamera. Kalau sudah siap kita mulai foto ya, dari slide yang pertama dulu ya. Gimana ininya, dinar itu gimana ya? Kode gimana sih kalau dinar? Print screen. Enggak, maksudnya bikin kita ininya tangannya gitu pakai gimana gitu ya. Oh, gini aja kali ya. Oh, oke. Apa-apa. Kayak gini aja bapaknya. Ya, tangan kanannya menempel di dada sebelah kiri. Ya. Sudah semua, ini slide 1 dulu ya. 1, silakan senyum. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya, diam dulu, jangan bergerak. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Apalagi gaya gimana lagi? Udah cukup gini aja. Sudah cukup ya. Pak Ustadz, udah malam. Oke, siap. Terima kasih semuanya. Itu masih pada nongol tuh sudah foto ya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Silahkan dilanjutkan dengan chat dulu ya. Terima kasih semuanya. Langsung udah cukup ya, Bu Rara ya? Ya. Sudah cukup. Terima kasih semuanya ya atas kehadirannya. Kita tunggu di pekan depan dengan acara yang sama. Silahkan undang teman-teman sebanyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tutup langsung ya. Izin live. Live semuanya ya. Yuk.